Wallahu ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Duribat alaihimuz zillatu aynama sufifu ila hablin minallah wa hablin minan nas. Wa qalu aidan wa budullah wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bizil qurba wal yatama wal masakin wal jarizil qurba wal jarizil zunubi was sa'ibi bi jambi wa bisabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu mukhtalan fakhura. Shadaqallahul azim. Dan akan ditimpa kehinaan pada mereka dimanapun mereka berada, kecuali buat mereka yang membina hubungan baik dengan Allah dan membina hubungan baik dengan sesama manusia. Sembahlah Allah dan janganlah sekali-kali kamu menyekutukannya dengan sesuatu apapun juga. Berbuat baiklah kamu kepada kedua orang tua, kepada karib kerabat, kepada anak-anak yatim, kepada fakir miskin, kepada tetangga dekat, kepada tetangga jauh, kepada teman-teman sejawat, kepada orang-orang yang dalam perjalanan fisabilillah, dan kepada para budak-budak. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong lagi membanggakan diri. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Yang pertama surat Ali Imran ayat yang ke-112 dan yang kedua surat An-Nisa ayat yang ke-36. Yang sama-sama kita muliakan Ketua Umum Kampung Jawa Peduli, Pak. Kemudian Pak Protokol, panitia dari juga ada Bapak kita. Kemudian teristimewa Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kembali kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan ini Allah masih melimpahkan rahmat, nikmat dan karunia-Nya kepada kita, sehingga kita bisa mewujudkan niat mulia kita. Itu sulit kalau membuat jembatan untuk menghubungkan satu tampek ke tampek lain murah dan pantian ado pulus. Tapi kalau menghubungkan satu hati dengan hati yang lain, barana banyak titik sulit. Yang ada cuma keikhlas. Dan alhamdulillah keikhlasan ibu-ibu, bapak-bapak siko sagonya untuk hadir ke tongkrongan setia kafe dan restoran. Dan mudah-mudahan ini dinilai oleh Allah sebagai amal ibadah hendaknya. Amin amin ya rabbal. Kemudian salawat dan salam buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, sahabat mau masuk, kampung Jawa lagi bisa harus pinang. Nah, bener. Oh, kata mau boleh sama masuk gaduh-gaduh ya. Lain rendang ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pertama sekali aku minta izin sedikit dulu. Dari Padana Usaha yo Bapak dan Ibu semua sadono untuk memperkenalkan diri. Kan lebih lebar Bu. Nah, kamu semenjak itu tahun 1973 sampai kini Mulyadi. Nah, Mulyadi. Kecil orang Jawa Bu. Orang Jawa aku ngomong. Mulyadi. Kemudian tahun 98 lagi gala IAIN SAG itu masih IAIN. Ini lakuin SAG. Tahun 2000 kok namu orang Jawa tapi asli orang Minang. Jadi dia orang Minang kalau ketek banamu kadang lagi gala. Nanti lagi gala lo lah di mamamu Kati Marajo. Sehingga lakok langamu Mulyadi Kati Marajo SAG. Aku namamu. Kok kampung di Solo kakek-kakek kepala tadi itu di belakang gitu panitia tadi di sana Berkah
kalau kamu di kalahnya sama-sama tapian kami tapian di Danau Singkarak. Baik, itu selintas perkenalan. Dan kemudian aku juga kini membawa anak, tuan nangkol, aku jamu nangkol yang gadang untuk jago-jago karena memang kondisi pakai capak tadi bapak lah. Kalau aku lebih parah lagi pak, tahun 2005 balik dulu dioperasi Gabir baru itu dari Uluwati sampai Karyari udah dan sekali pak, 2 kali tunang situ. BAB sempat kamari. Kemudian waktu itu balik tahun 4 tahun dan setahun yang lapau, biasanya pakai tutupnya tuh cabut di bagian dalam, ditumbok loh di simpul balik. Jadi dari kesehatan pakai cepat tadi, kamama ceramah gini, tapaso, bapak pengawal. Dan alhamdulillah dia anak pun namun menyukui tadi. Itu sekedar untuk kualitas perkenalan. Baik, Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesepakatan yang kedua meminta para ulama ramah sampai siap kok sinan selesai lah. Sepakat pak, sampai siap sinan buat selesai. Jadi tema yang dikirim kamu tentang silaturahmi dan kesombongan. Kan itu nago. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam Islam kita diwajibkan untuk bisa menyeimbangkan 2 ibadah. Apa itu? Yang pertama ibadah yang bersifat ibadah ilahiyah. Apa itu ibadah ilahiyah? Ibadah yang bersifat ketuhanan langsung kepada Allah. Yang dalam bahasa Al-Quran di surat Ali Imran ayat 102 balenan baca tadi disebut dengan hablum minallah. Ada juga yang disebut dengan ibadah insaniyah. Apa itu ibadah insaniyah? Ibadah yang bersifat dengan manusia, yang dalam bahasa Al-Quran disebut dengan hablum minannas. Pokok antara hablum minallah dan hablum minannas itu harus seimbang. Kalau andai kata timpang saja, bisa-bisa ibadah yang satu ditolak atau ditangguhkan. Kalau untung-untung ditangguhkan. Kok ditolak? Maaf. Itu pun kalau ditangguhkan masih bisa kita memperbaiki. Tapi kalau ditolak, kira-kira tentu saja ibadah yang kita kerajukan gini. Nah, untuk itu bagaimana kita menciptakan ini? Yang namanya hablum minallah dan hablum minannas ini harus seimbang. Awak kok tidak ada nan makhluk nan super. Awak kok pasti makhluk nan butuh. Apa nama kopi? Dan kan kayo pitih dan banyak, oto dan mangkile, rumah dan balingke, pitih dan balipe, lipe, ndak butuh jo orang lain do, ndak do. Bukti bu, lek pernah barang lek, paling bibu sekolah ya, maksud kau cek bu, kira ada nama muda sekolah, buat tanya, kira-kira barang lek do, butuh ndak bagi orang lain, butuh. Oh barana awak kakayo awak, barana kahebat awak, barana kasantiang awak, pitih awak banyak, barang lek, dia ndak butuh orang lain barang lek tu, kok iyo ndak butuh, coba lah, gue undangan. Dia buat surat. Kok gue undang lewat surat bisa? Ya dah. Bisa wak. Wak kayo mah alat bisa kali. Buat gue udah. Nah masalah menyebarkan undangan, awak surat jadi. Nah menerima undangan siapa? Orang lain. Ndak awak menerima undangan dong. Berkolah barale, saya lo lah. Nama nanti tamu, yo. Nama jadi tamu. Orang lain. Ndak awak yang nanti tamu tuh ketika bahasa dia awak jadi ngadaro jadi itu marokles ya awak lah marokles dia indah awak butuh orang lain saking butuhnya apapun kehidupan sampai mati pun mohon maaf awak butuh orang lain percaya bu jo kelah mati awak butuh orang lain percaya nggak
kalau tak percaya cuba lah. Mati lah tu. Habis mati beko, ada kewajiban orang ketiga pada kifayah. Hampir. Benar. Pertama mandian. Cuba lah orang mati gua. Mandi surah bisa. Siapa mandian? Orang lain. Lalu kalau mandian yang lain, mengapani? Cucu bolok kapani seorang lewat dan siapa mengapani? Orang lain. Oh, ketika sekali kapani naik ke kendaraan yang paling ekspres, itu kendaraan dua alam. Walaupun tidak namu kadang-kadang tak siap akan naik, tapi yuk pasti naik. Atuh Garando. Nah, Garando Express. Coba bisa naik seorang kasihan atau orang namanya kasihan. Orang yang kadang hati orang kapain ulang kampung mana orang memang tak bisa. Karena itu orang naik. Terakhir ketika disolatkan di kuburan cuk dari kuburan seorang masuk kuburan seorang tidak bisa. Awak tujuh orang lain. Makanya Bapak dan Ibu, ayat Allah di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-36 di akhir ayatnya, innallaha la yuhibbu al fakhur. Allah tidak suka, Allah tidak cinta, Allah tidak suka kepada orang yang sombong lagi membanggakan diri. Kenapa? Dia merasa tidak butuh dengan orang lain. Oh, banyak kisah dan menyebabkan amal ibadah manusia ketika hablum minan nasnya centang parena, hablum minallahnya hebat, hablum minan nasnya centang parena. Banyak kisah yang mengisahkan bahwa ada ibadahnya yang ditolak oleh Allah. Mudah-mudahan tak ada di zaman Nabi Musa alaihissalam, seorang yang berumur sudah 900 tahun lamanya. Ada orang 900 tahun sekolah 90 jalan benar. Itu 900 tahun. Dan ternyata rajin ibadah. Ibadahnya nak tanggung-tanggung. Sebut ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala tak tanggung-tanggung. Suatu ketika sang ahli ibadah ini bertemu dengan Nabi Musa yang akan berangkat ke Bukit Tursina untuk menerima perintah dari Allah. Karena salah satu mukjizat dari Nabi Musa adalah dia bisa langsung menerima perintah dari Allah melalui dia mampu bercakap-cakap dengan Allah. Di mana? Di Bukit Tursina. Sehingga Nabi Musa ini dia digala kalamullah, orang yang mampu bercakap-cakap dengan Allah. Oh. Ketika di tengah jalan pas sopok lain Nabi Musa, ahli ibadah tadi, ya Musa, kok boleh kau meminta? Musa meminta tolong. Lah 900 tahun umur, lah lama mau beribadah kepada Allah. Lah bara ibadah aku nanti terima oleh Allah, dan bara pulau yang memang tidak sesuai dengan ketentuan sehingga ditolak oleh Allah. Tolong tanyaan ke Allah, mudah-mudahan bisa menjadi bahan renungan untuk aku besok agar apa bisa perbaikan aku, ibadah aku bisa diterima oleh Allah semua. Itu nanya mana? Itu nanya tanyakan kepada Nabi Musa, minta ditanyakan kepada Allah. Singkat cerita, sampailah ahli ibadah tadi ke bukit Nabi Musa ke Bukit Tursina. Sampai di Bukit Tursina bercakap-cakaplah Nabi Musa dengan Allah. Lalu di ujung-ujungnya Nabi Musa nanyakan apa yang dititip oleh orang tadi. Mohon maaf, ajawi Allah. Katakan kepada orang yang mengaku ahli ibadah, katakan kepada orang yang sudah beribadah 900 tahun itu, tidak satu pun ibadahnya yang aku terima. 900 tahun beribadah, 900 tahun bersujud kepada Allah, 900 tahunnya ingin cari ridho Allah, tetapi ternyata ibadah yang dia lakukan satu pun tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang menyebabkan? Apa yang menyebabkan ibadahnya tidak diterima oleh Allah? Musa heran, ya Allah, kenapa ya Allah?
Kenapa dia tidak diterima ibadah yang sudah lama itu ya Allah? Tidak ada satu pun yang kau terima. Dan mudah-mudahan itu bukan awal. Ajak Allah pada Nabi Musa. Ya Musa, hambaku itu cuma asyik denganku, tapi tidak pernah asyik dengan hambaku. Hambaku itu cuma asyik bercakap-cakap denganku, tapi tidak pernah mau bercakap-cakap dengan hambaku. Hambaku itu cuma asyik berkunjung ke tempatku, namun tidak pernah berkunjung ke tempat hamba. Ada orang model itu gini, kok kagoro lah orang surat. Kok lah ingin bertamu bang model bakumpu kini kok bakumpu ada orang surat. Nyo cari dalil, itu kan api-apian hari sini. Ya dah. Itu kan duduk kan ngecek orangnya. Aduh, kamu nambah dosa saja deh. Bu, jangan ragu. Apa yang kita perbuat, apa yang bapak ibu lakukan saat ini ada dalilnya. Ibu sedang beribadah. Bapak ibu sedang melaksanakan perintah Allah. Apa dalil kita? Surat An-Nisa ayat yang ke-36. Agak jauh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bizil qurba wal yatama wal masakin wal jarizil qurba wal jarizil sunubi wa sahibi bijabi wa bisabil wa ma malakat aymanukum. Lengkap. Sembah Allah, jangan kamu menyekutukannya sesuatu apapun juga. Itu hablum minal. Tapi Allah sambung ayatnya tak sampai di situ dengan kalimat wa. Wa itu dan itu berarti bukan sesuatu pilihan. Kalau atau baru pilih. Tapi kalau dan berarti dua-duanya harus dilaksanakan. Wa berbuat baik kamu wabil walidaini ihsana, berbuat baik kamu kepada kedua orang tuamu, dan baru berbuat baik kepada keluargamu. Model wakini itu buat kan dengan keluarga besar kok kampung Jawa, berarti nomor 2. Kita sudah orang tua tadi dengan orang tua tadi dengan keluarga Jawa kok diperintahkan Allah juga. Baru bego dengan anak yatim, baru dengan fakir miskin, baru dengan teman tetangga dekat, tetangga jauh, teman sejawat atau sejawat tuh sampai karajo. Kumpul aja lah sekali-sekali. Nggak ada lah, mohon maaf. Kok kumpul biar dari kok mengujian orang yo. Mohon maaf di sekolah lain nggak ada itu nampak orang. Kadang-kadang orang sampai lain kan yo. Nampak saya kawan lalu sekete balain kayaknya ke muncul keluar si muncul. Itu urusan tuh. Nih wala salah tuh. Orang di panitian, orang di pagunjangan, tapi salah. Tapi kalau waktunya beribadah, insya Allah kita akan sedang melaksanakan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan ragu ya. Kumpul-kumpul model itu kok tak ada loh beda. Kadang-kadang kan ada orang yang kumpul-kumpul arisan, kelompok-kelompok, persatuan, persatuan segala macam ini. Persatuan kan lebih anak ada di zaman Nabi dan segala macam. Dan kabana pemahaman. Kenapa awak mengkerdilkan sendiri agama Allah? Awak diajarkan oleh Allah untuk diperintahkan oleh Allah untuk melaksanakan hubungan baik dengan sesama manusia. Khawatir Pak Bu. Apa benci Allah di dalam surat Ali Imran ayat 102 balik tadi yang gua bacakan tadi? Kalau dakwah ciptakan hablum minallah dan hablum minannas, akan timbul kehinaan buat kita dimanapun kita berada. Bak tampik narancak ban
Pak tampil nangguru pan. Ketika hablum minallah dan hablum minan nas tidak kita ciptakan dengan baik, kita akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Permasalahan gini. Baca calonnya Ustaz agar hablum minan nas wa lancar. Hablum minan nas wa ndak rusak, ndak capek rusak waduh. Satu, berangkatlah kita dari niat ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu harus ditanamkan. Jangan mohon maaf kok dek sagar dek ketua umum baru kemari itulah salahnya. Oh sakan wak dek ketua panitia wak sakit ini udah tanya kemari awak nak bodoh tu dek sakan menyakan wak namanya. Niatkan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Rasul mengatakan innamal a'malu bin segala amal ibadah itu dengan dan kedua kalau wak dulu bagiku jangan babisik-bisik dia kawan ya bagiku bisik tapi kan ada orang kawan saudara kalau laba samo wak yang babisik-bisik itu tagat di kawan kok kamang ngecek saya macam kok apa bau kan wak kalau memang taruni bana bau kan wak jadi daki awak kadang-kadang kan ada kelamaan kan lalamu yang manuang saudara. Kan awak mabisi itu lama-lama marasuh ya. Marasuh. Kalau lama marasuh rusak enggak hablum minan nas wa? Rusak. Sehingga itu nan kadang-kadang mohon maaf Bapak dan Ibu. Persatuan kok rusak karena itu tadi. Jangan hindarkan. Nan tadi kok boleh kasih-kasihnya Bapak. Ndak wak janji wak dimasukkan dengan wak selesai. Nah, tadi kok jangan cubo-cubo menilai penampilan kawan-kawan. Mohon maaf, kadang-kadang ibu-ibu kan pai memakai jilbab macam gaya, macam gaya ibu pakai jilbab. Lebih contohnya, ada ibu-ibu sedang tren-trennya foto jam bola tuh saat ini bukan bisa dari milo mengikut kawan nyosalin orang ngebuta dari kawan lepas kawan nak marah dulu usil jadi itu jumpa itu kamu cuma jadi jumpa nak kamuin nampak kalau kami ibu kau bayi marah memakai baju kau kadang-kadang telah itu semua di tempatku saya dijadiin. Bagi kawan cuma sih pakai jilbab dado kadang-kadang di situ lain dado barang adolah ibu-ibu di situ nyoge kuning di situ nyoge biru, resikonya merah. Hanya kalau dari tua jadi pelangi bu, pelangi bu. Sekarang kan dia salah Ustaz. Masa pakai jilbab rambut nampak. Bahasa kan macam pakai jilbab datunya kalian tahu dong. Kan salah Ustaz. Kak ibu kok salah? Jangan dipanggil jangan. Jangan dia sakit. Lalu cari waktu nan lancar. Lalu cari bisa waktu nan tawa bau. Lalu berikan dia posisikan kita menjadi manusia yang tidak merugi. Orang yang tidak merugi. Wal as innal insana lafi khusr. Demi masa banyak manusia yang berada dalam keadaan merugi. Kecuali siapa? Yang pertama, orang yang
beriman. Yang kedua, yang beramal soleh. Dan yang ketiga, itu nanti wa tawassau bil haq wa tawassau bis. Jadi bu murah saja dono. Ndak paralu wa cikarawan ninyo do, ndak paralu wa kayo ciak loa kaluan do. Katiko ada kesempatan, katiko ada waktu untuk apa? Nasihatiin dengan sabar dan hak. Ustaz bawa cara menasihati Ustaz. Munculnya lebih capek daripada Ustaz. Cie kecewa, ampe lo kece Ustaz. Acari orang batu poin no. Lain tahu batu poin. Nggak tahu loh. Cari orang yang memang bisa masuk ke dia. Cari orang yang bisa masuk ke dia, yang akan memberikan nasihat itu kepada dia. Kalau memang kita tak mampu, kita sudah memposisikan itu orang yang tak beruji itu. Melalui siapa? Melalui orang yang mampu. Misal, kok ketua umum nggak apa-apa, pokoknya salah nampak ketua umum namanya. Karena tentu ketua umum lebih berpengalaman, lebih berwibawa, lebih mengetahui karakter anggotanya, dan itu dilaksanakannya betul. Ibu, bagaimana kita bisa menciptakan hubungan baik dengan sesama manusia? Kisah yang lain ada di zaman tabi'in. Di zaman tabi'in ada seorang di kota Mekah dikenal sangat amanah. Sehingga saking amanahnya, siapapun orang yang akan melaksanakan ibadah haji dipastikan akan ada yang menitipkan barang kepada dia. Saking amanah, dipercaya. Lalu Bapak dan Ibu, suatu pas musim haji, ada seorang pedagang di negeri Syria, jauh dari Mekah di Syria, pengen haji. Lalu tiba di Mekah, nyoba tanya karena memang uangnya banyak nanya bau. Dimaki waktu dulu tuh kan ada bank alon ada pakai pegadaian ada. Kan ada lah. Memang orang-orang yang berpercaya. Lalu bertanya lagi, siapa bisa dapat menitipkan barang koa? Ada seorang nanya tanya, tuh si pulang, tuh orang amanah, titiplah kasihan. Singkat cerita ya dititip sini. Misalnya titipnya ya titip aminnya di sini. Namun dalam perjalanan, ketika orang sudah melaksanakan ibadah haji, waktu orang tawaf mengelilingi Ka'bah, yang amanah tadi dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi. Meninggal dunia. Lalu Bu, selesai orang wukuf di Arafah. Selesai seluruh penyelenggaraan ibadah haji. Tentu pedagang di negeri Syria tadi ingin pikir lagi tak? Ingin barangnya dititipkan balik. Nyobain kamu ini, nyobain ke rumah orang tadi. Tapi alangkah terkejutnya dia. Orang yang dititipkan tadi sudah meninggal. Ditanya ke anak, jawab anak, kami tidak tahu di mana PAB menyatakan barang itu benar. Sakit amanahnya. Ditanya ke bininya, yo tidak tahu kudo kami do sumpah demi Allah. Tidak tahu kami di mana letakkan di abang barang-barang orang yang dititip. Tidak tahu kami. Dia sakit amanahnya. Disembunyikan. Tak tahu kecuali dia yang tahu di mana. Bingung kan? Seorang pedagang menjadi Syria. Kok pulang? Pitih dah boleh. Pitih dah tadi. Sedangkan kok kali tunggu, aku tak tahu kemana kali cari. Lalu paginya lah keluar, lalu ada saran seseorang, tamui ulama tu, tamui ustaz tu. Lalu mereka tanya mudah-mudahan ada jalan keluar. Singkat cerita, tibalah di Sinan. Sampai di Sinan, orang dari Syria tadi, Ustaz, Ustaz, lama nitipkan barang masih pulang. Si pulangnya amanah tuh. Iyo, punya lah meninggal. Iyo, itulah masalah. Nah, ada anak bini yang tahu di mana barang yang dititipkan itu, Ustaz. Tak baik juga. Mudah-mudahan kok